Pemirsa, meski hasil survei Global Residence Index menetapkan Jakarta sebagai kota teraman kedua setelah Singapura, ternyata kejahatan jalanan kerap terjadi. Ya, seperti di Kemayoran, Jakarta Pusat, pemirsa, kawanan pelaku begal merampas sepeda motor dua remaja di Jalan Angkasa. Dua remaja yang tengah beristirahat di warung kelontong ini tiba-tiba didatangi kawanan begal di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat. Seorang pelaku lalu mengeluarkan senjata tajam dan melakukan pengancaman. Panik, kedua remaja seketika kabur menyelamatkan diri. Namun saat pelaku mencoba membawa kabur motor korban, ternyata kuncinya sudah dibawa korban saat kabur. Usaha pembegalan yang terekam CCTV ini pun viral. Warga mengaku aksi pembegalan makin marak terutama saat malam hari. Padahal sebuah survei dari Global Residence Index menetapkan Jakarta sebagai kota teraman kedua di ASEAN dengan skor 0,72 di bawah Singapura yang menduduki peringkat pertama. Namun pada kenyataannya aksi kejahatan jalanan justru kian marak terjadi. Sementara di kawasan Pondok Kopi Durensawit, Jakarta Timur, CCTV merekam dua pelaku curanmor membawa motor dengan cara didorong. Kedua pelaku diduga sudah mengincar motor yang terparkir di luar. Agar usahanya tidak diketahui korban, motor sengaja didorong hingga agak jauh. Pemilik motor baru mengetahui kendaraannya dicuri pada pagi hari dan segera melapor ke Polsek Durensawit. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mobil sport mewah menyeruduk truk yang mengalami kecelakaan tunggal di Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, kecelakaan anomali ini kontan jadi perhatian warga. Rokok. Bapak tuh. McLaren. Kamera amatir warganet merekam detik-detik terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Pontianak, Kalimantan Barat. Sebuah mobil sport berwarna hijau sedang berjalan santai beriringan dengan sebuah truk box. Tak dinyana, truk tiba-tiba menabrak sesuatu di depannya. Pengemudi mobil sport yang tidak mengantisipasi kaget tiba-tiba kap mesinnya sudah menyundul bagian belakang truk. Belum diketahui apakah ada korban serta besarnya kerugian dalam kecelakaan ini. Pemirsa, Anda ingin punya barang mewah tapi dengan harga miring? Ikut saja lelang barang rampasan Kejaksaan Agung yang dimulai hari ini. Event bernama BPA Fair. Tahu Bu? Inilah deretan barang-barang mewah hasil rampasan yang akan dilelang Kejaksaan Agung dalam pameran Badan Pemulihan Aset pekan depan. Kemarin di acara Car Free Day Jakarta, Kejaksaan Agung mengenalkan barang-barang mewah hasil rampasan ini di Gate 6 Gelora Bung Karno GBK Jalan Jenderal Sudirman. Di antaranya mobil Ferrari 488 yang dibuka dengan harga awal sebesar 6,5 miliar rupiah. Juga ada Ducati Superleggera yang dibuka dengan harga awal sekitar 1,6 miliar rupiah. Juga ada Harley Davidson Road Glide yang dibuka dengan harga sekitar 87 juta rupiah. Tidak hanya kendaraan, Kejaksaan Agung juga memamerkan sejumlah tas mewah. Di antaranya Hermes, Dior, dan Louis Vuitton dengan harga mulai sepertiga dari harga aslinya. BPA Fair akan digelar 18 hingga 21 Mei 2026. Hasil lelang akan disetorkan ke kas negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Pengadilan Militer Jakarta menggelar sidang pembacaan tuntutan terhadap 3 anggota TNI dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI. Ya, ketiganya dituntut 4 hingga 12 tahun penjara serta dipecat dari dinas militer. Sidang digelar secara terbuka di ruang sidang Garuda, Pengadilan Militer Cakung, Jakarta Timur. Terdakwa 1 Serka Muhammad Nasir dituntut 12 tahun penjara dan dipecat dari dinas. Terdakwa 2 Kopda Ferry Herianto dituntut 10 tahun penjara dan dipecat dari dinas. Terdakwa 3 Serka Franky Yaru dituntut 4 tahun penjara. Ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan merampas nyawa orang lain dalam rangkaian aksi penculikan dan pembunuhan terhadap korban. Agar para terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut. Terdakwa 1,
Serka Muhammad Nasir, NRP 318039980377. Pidana pokok penjara selama 12 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQI TNI Angkatan Darat. Terdakwa 2 Kopda Peri Herianto, NRP 31120683370593. Pidana pokok penjara selama 10 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQI TNI Angkatan Darat. Terdakwa 3 Serka Prengkiaru, NRP 21120184820192. Pidana penjara selama 4 tahun. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah, tembus Rp17.000. DPR panggil Bank Indonesia. Ya, BI optimis nilai tukar rupiah akan kembali stabil di bulan Juli 2026. Senin siang, Komisi 9 DPR RI memanggil Gubernur Bank Indonesia buntut melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Bahkan pada Senin pukul 12 siang dikutip dari Bloomberg, nilai tukar rupiah tembus Rp17.700 per dolar Amerika. Anjloknya rupiah membuat anggota Komisi 9 ramai-ramai mengkritik Bank Indonesia. Kita tahu bahwa tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah 17.600. Bahkan muncul ejekan kalau 17.845 maka Indonesia merdeka katanya. 17.845. Nah, tetapi di presentasi Bapak mengatakan bahwa rupiah stabil, relatif stabil kalau dibandingkan dengan negara yang lain. Nah, persoalannya yang dirasakan oleh masyarakat adalah harus juga meningkat dan persepsi ekonomi ini melemah. Padahal BI sudah banyak sekali melakukan langkah. Salah satunya adalah intervensi besar-besaran sehingga menurunkan cadangan devisa dari 156 menjadi 146 billion dollars. SRBI sudah dikerek menjadi 6,41%. SBN, BI juga membeli SBN 332 triliun di tahun 2025 dan sekarang tambah 133 triliun lagi. BI juga melakukan pengetatan pembelian dolar dari 50.000 ke 25.000. Maka pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Meski dicecar Komisi 9, BI mengaku optimis nilai tukar rupiah akan kembali stabil memasuki bulan Juli. Dan beliau meyakini bahwa pasca bulan Juni, jadi pasca melewati musim demand yang tinggi terhadap dolar yaitu April, Mei, Juni, insya Allah rupiah sangat berpotensi untuk menguat. BI yakin nilai tukar rupiah di tahun ini bisa mencapai nilai tukar rata-rata yang ditargetkan, yakni Rp16.200 hingga Rp16.800. BI akan terus menjalankan 7 langkah strategis untuk memperkuat rupiah sambil mencermati perkembangan kondisi global. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Primus Yustisio mendesak Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengundurkan diri. Ya, desakan ini muncul karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menyentuh level terendah di 17.600. Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja.
Tapi itu bukan sikap penghinaan, Pak. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan perkenyataan Prabowo masyarakat tak pakai dolar hanya bercandaan. Purbaya pun meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Saya lihat konteksnya kan di pedesaan waktu kemarin itu. Nggak apa-apa ngomong begitu. Bukan berarti presiden nggak ngerti dolar, ya. Kenapa? Kan besar-besarnya kan Anda terus sebar kemana-mana. Kalau untuk orang desa itu emang nggak terlalu jauh lah. Biar lebih tenang gitu mungkin ya Pak. Gimana? Untuk masyarakat biar lebih tenang mungkin Pak. Kondisi dolar yang sampai 17,6. Jadi nggak usah takut, fundamental ekonomi kita bagus, fiskal kita bagus. Besok saya akan jumpa pers masalah APBN kita yang sebagian termasuk majalah ekonomi bilang berantakan, artinya enggak, kita bagus sekali. Dan mereka nggak ngerti apa yang kita kerjakan. Strategi kita bukan hanya belanja pemerintah, tapi kita juga mengaktifkan sektor swasta. Makanya pertumbuhan ekonomi bisa 5,6 triwulan pertama, karena swasta juga mulai bergerak, bukan hanya government aja. Ada yang bilang kan, itu pertumbuhannya rentan gara-gara hanya didukung oleh belanja pemerintah, karena tumbuhnya cepat. Kalau kita lihat dengan Kalau kita lihat dengan pangsanya, sebenarnya kalau lihat dari 5,6 itu, mungkin 2,9 dari belanja konsumen, 1,7 dari investasi, 1,3 itu dari belanja pemerintah. Di jumlahnya nanti ke arah 6 sana, ada juga ya ekspor-impor ya negatif. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah pesawat tempur hingga rudal ke Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Lanut TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Setibanya di Lanut TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju pesawat untuk melepaskan tirai dan penyiraman air dari dalam kendi di bagian depan pesawat Senin siang. Ada sejumlah pesawat yang diserahkan hari ini, yaitu 6 unit pesawat tempur Rafale, 6 unit pesawat angkut Falcon 8X, dan 1 pesawat Airbus A400M Atlas MRTT. Selain itu, Presiden juga menyerahkan radar ground control intercept serta persenjataan modern berupa 6 smart weapon hammer dan rudal meteor pada Panglima TNI. Presiden Prabowo menjelaskan penambahan alutsista bagi Angkatan Udara merupakan upaya penambahan kekuatan dalam meningkatkan pertahanan Indonesia. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya, ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Hal ini menjadi tanda simbolis pengukuhan sejumlah alutsista yang diserahkan sebagai bagian dari kekuatan udara strategis Indonesia. Dari Jakarta, Aya Nufus, Novandwi, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, aksi jambret ponsel menjadi kejahatan jalanan semakin marak meresahkan warga. Ya, seperti di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemirsa, ponsel seorang wanita tamu hotel dirampas saat digunakan di pinggir jalan oleh dua pelaku berboncengan motor. Seorang wanita tamu sebuah hotel terekam CCTV saat berjalan kaki seorang diri di Jalan Senayan Bawah, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku yang berboncengan motor juga sempat mendahului korban lalu berbalik arah hingga melakukan perampasan ponsel. Korban yang terkejut spontan berteriak dan berlari mengejar pemotor yang berusaha melarikan diri. Sontak teriakannya mengundang warga lain dan ikut mengejar pelaku. Naas, pelaku segera memacu kendaraannya lalu melarikan diri melalui jalan Rengas menuju Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.